Tapi kalau hal yang luar biasa terjadinya setelah diangkat menjadi Rasul yang kita sering kenal mukjizat. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi kita bersama Siti Domroh masuk ke dalam hutan. Kemudian binatang-binatang buas, macan, harimau termasuk serigala sudah siap menerkam. Begitu nampak yang masuk ke dalam hutan itu adalah kekasih Allah, maka seluruh hewan binatang buas ini membantingkan dirinya, memohon maaf kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena sudah tidak sopan ingin menerkam. Begitu juga jangankan kepada nabinya, sahabatnya saja, sahabatnya dikisahkan. Ibu-ibu kedengeran gak nih? Halo ibu-ibu kedengeran? Iya. Sahabat Nabi yang namanya Mu'adz bin Jabal diutus dari Madinah untuk dakwah ke negeri Yaman. Tengah perjalanan melewati gurun pasir. Waktu saya pesantren ke Hadramaut itu perjalanan gurun pasir saja. Ketika di tengah gurun pasir, hewan-hewan buas, binatang-binatang buas, singa sudah siap ingin menerkam. Maka Mu'adz bin Jabal pun sangat takut. Sahabat-sahabatnya lari. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, "Hai harimau, hai singa, aku ini utusannya Nabi Muhammad SAW." Maka seketika itu juga singa dan harimau itu berbalik arah. Dia lari, tidak ingin menerkam Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillah, itu baru disebut namanya. Kalau di daerah Banten, orang Banten ke hutan ada macan, sebut aja, nih saya keturunan Syekh Mansur Cikaduen, kabur tuh macannya. Itu padahal wali, apalagi nabi. Nah begitu juga keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, diantaranya bahwasanya ya Nabi Sulaiman pernah matahari ingin terbenam, karena Nabi Sulaiman ingin melakukan perjalanan butuh sinar matahari, ditunda tuh terbenamnya. Cuma kalau Nabi Sulaiman satu kali, tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW ketika perang, selesai perang Nabi lelah, tidur di pangkuan Sayyidina Ali, belum melaksanakan sholat asar, kemudian matahari sudah terbenam. Maka Nabi memohon agar supaya matahari kembali lagi jam 5. Maka yang tadinya terbenam terang lagi. Akhirnya Nabi bersama sahabat melakukan sholat asar. Alhamdulillah. Coba kalau kita subuh kesiangan, bangun jam 7, mohon kepada Allah, ya Allah supaya gelap lagi, bisa nggak itu? Kagak kita mah. 2 kali. Kemudian ada orang Arabi. Orang Arabi itu orang Arab kampung, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW membawa daging hewan dob. Bahasa Arabnya dob, kalau bahasa kitanya biawak. Kata orang Arabi, "Hai Muhammad, kalau memang engkau benar-benar sebagai Rasul, coba
kamu perintahkan ini daging biawak supaya berbicara dan dia bersyahadat mengakui engkau sebagai Rasul. Akhirnya Nabi kita berkata kepada daging, itu bukan binatangnya bu, dagingnya. Akhirnya kata Nabi, hai biawak, bersyahadatlah kamu. Maka daging biawak itu kemudian berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka seketika pula A'rabi masuk Islam, alhamdulillah. Nabi Isa bisa mengobati penyakit buta, maka Nabi juga lebih hebat. Nabi kita lebih hebat. Ketika perang Uhud, ada salah seorang sahabat Nabi, prajurit perangnya terkena panah, kemudian biji matanya keluar. Dibawalah biji mata itu menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian oleh Nabi biji mata itu dimasukin kembali ke tempatnya, kemudian diusap, langsung bisa melihat lagi. Alhamdulillah. Luar biasa itu namanya juga kekasih Allah. Kita punya anak nih, punya anak bontot, pengen mobilan mahal, diturutin nggak ibu? Diturutin. Ya, anak kita sekolah pengen beli PCX, kalau ada duitnya diturutin nggak? Turutin. Supaya anak kagak stres. Belum dibeliin motor juga, naik ke atas genteng, suruh turun nggak mau kecuali udah ada motor. Itu orang tua nggak punya duit, akhirnya rela beli motor bodong. Tahu ibu motor bodong? Udah yang penting anak gua kagak gila aja. Akhirnya dapat 2 bulan ketangkap polisi. Udah yang penting mah anak gua nggak gila aja. Itulah kalau kita mencintai seseorang, anak kita diturutin. Apalagi Allah yang menciptakan manusia. Kalau manusia kesayangannya ingin sesuatu pasti diikuti, yaitu Nabi kita Muhammad. Begitu juga Nabi Ibrahim dibakar oleh api, yaitu api dari Raja Namrud. Api itu adem, tidak menghanguskan, tidak membakar. Ternyata Nabi kita lebih hebat lagi. Dalam kisahnya ada sahabat namanya Muhammad bin Khatib, tangannya terbakar api. Ya, terbakar api. Kemudian dia datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dipeganglah tangan itu seraya Nabi berdoa, ya Rabban nas ajhabil bas. Maka seketika juga itu luka bakarnya sembuh, hilang, alhamdulillah. Wow, kalau diceritakan mukjizat Nabi banyak sekali. Nabi Nuh alaihissalam mukjizatnya selamat, tidak tenggelam, naik perahu. Ternyata Nabi kita lebih hebat lagi. Ada orang kafir namanya Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal namanya Ikrimah. Kata Ikrimah, hai Muhammad, kalau kamu mengaku jadi Rasul, coba kamu pindahkan batu yang ada di pinggir tepi sungai sana. Nabi sama Ikrimah di pinggir sungai sini, di seberang sana tepi sungai satu lagi ada batu. Kata Ikrimah, coba Muhammad, kalau kamu memang seorang Rasul, pindahkan batu yang ada di tepi sana supaya jalan dia menghadap kamu. Akhirnya Nabi isarah tangannya, nunjuk.
maka batu itu bisa jalan. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada batu di sungai, coba kira-kira tunjuk sama kita, jalan gak tuh batu? Batu jalan. Begitu sudah ada di hadapan Nabi, coba Muhammad, kata Ikrimah, batu suruh ngomong. Batu bisa bicara dan dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kata Nabi, bagaimana Ikrimah? Satu lagi, kata dia, coba Muhammad, batu yang ada di hadapan kamu suruh jalan lagi supaya kembali ke tempat semula. Maka Nabi isyarat, tunjuk batu itu, maka batu itu jalan sampai ke tempat semula. Alhamdulillah. Maka dengan melihat mujizat ini, Ikrimah anaknya Abu Jahal bersyahadat masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka babanya Abu Jahal musuh bebuyutan Nabi, tapi kalau anaknya Ikrimah sahabat, alhamdulillah, itu luar biasa. Maka kata Ikrimah, sahabat Nabi, kalau kita nanti sudah tua, supaya jangan pikun nih, mudah-mudahan kita semua yang hadir jangan pikun nanti, amin. Panjang umur, tua, jangan pikun. Itu kata Ikrimah, resepnya gampang, asal rajin baca Quran. Orang rajin baca Quran walaupun tua nanti nggak pikun. Begitu juga dikisahkan bapak-bapak, kalau Nabi Sulaiman bisa bicara, paham dengan perkataan burung, wa ulimna mantiqat thairi. Ternyata Nabi kita juga diriwayatkan, Nabi melewati satu pohon, kemudian ada seekor burung sedang bersuara. Nabi paham tuh, suara burung itu ternyata burung itu sedang sedih. Kenapa sedih? Karena anaknya mati. Nah, kemudian Nabi bertanya kepada burung itu, kemana anak kamu, hai burung? Kata burung itu, anak saya yang satu mati, yang satu lagi pergi terbang, tidak kembali lagi. Kemudian kata Nabi bertanya, kamu pengennya apa? Ngomong sama burung, wahai Muhammad, saya ingin anak saya yang mati supaya hidup lagi, yang pergi jauh supaya kembali lagi. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah, itu anak burung yang mati hidup lagi, yang satu lagi yang pergi kembali lagi ke sarangnya. Alhamdulillah, luar biasa itu ya. Belum lagi mujizat-mujizat yang lain, ini kalau diceritakan lebih dari 70. Cuma itu diantaranya saja. Mujizat-mujizat itu adalah sebagai bukti bahwa Nabi itu disayang, Habibullah, kekasih Allah, seperti yang saya contohkan. Kalau kita sayang sama anak, apapun keinginan anak pasti akan kita penuhi. Termasuk kita memperingati malam ini, memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi itu wasilatul uzma, pelantara yang agung. Maka yang kita harapkan nanti di akhirat, Nabi memohon apapun akan dipenuhi. Kita pada malam ini memperingati maulid, tanda kita cinta. Maka yang kita harapkan supaya Nabi nanti di akhirat memohon kepada yang hadir supaya nanti semuanya dapat syafaat langsung masuk surga. Amin.
Karena bicara syafaat itu ada 11 kalau dalam kitabnya. Di antaranya adalah yang paling istimewa, manusia yang lain dihisab, dihitung amal, ditimbang amal. Kalau kita dapat syafaat, kata Nabi, ini umatku yang rajin baca sholawat, ini umatku yang rajin memperingati maulid. Wahai malaikat, gak usah dihitung lagi, gak usah ditimbang lagi, langsung masukkan saja ke surga. Amin. Tuh pengen kita begitu. Makanya kata Imam Syafi'i, ya, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, siapa orang yang mengumpulkan orang banyak nih seperti malam ini, tujuannya untuk memperingati maulid Nabi kita Muhammad SAW. Wahayya alahum ta'aman, dan kita semua udah nyiapin makanan nih di depan kita. Ada nggak makanan nih Bebo? Ada. Kalau maulidan gak ada makanan itu namanya bukan maulidan. Kecuali kalau ngaji mah air gak udah kenyang aja udah. Ya ibu-ibu ya. Iya. Kemudian wa amila ihsanan, setelah kita siapkan makanan, kita melakukan kebaikan. Kita tadi baca hadorot, baca yasin, baca berjanji. Kemudian kita nanti dengarkan qori, nanti kita dengerin mauizah hasanah. Kalau saya mah udah sering, nanti guru kita. Mari kita perhatikan, tuh namanya kebaikan. Apa pahalanya? Maka kata Imam Syafi'i, hasarahullahu ma'asiddiqin wasuhada'i wasolihin. Insya Allah kita yang malam ini hadir, nanti di akhiratnya bersama para wali-wali. Amin. Siddiqin itu wali, dan bersama para orang mati syahid, bersama orang soleh. Yang kita harapkan, kalau kita di akhirat mengandalkan amal kita lebih banyak dosanya. Tapi dengan peringatan maulid, nanti kita dapat syafaat. Walaupun dosa kita banyak, kalau udah syafaat langsung masuk surga. Amin. Itulah hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan, bahwa kita kumpul di sini untuk memperingati maulid. Kita siapkan makanan, kita baca, kita lakukan kebaikan, baca yasin, baca maulid Nabi, dengarkan Quran, dengarkan ya nanti ceramah. Itu semua sebagai ya bahan kita. Mudah-mudahan walaupun kita banyak dosa, kita nanti di surganya bersama wali. Terutama mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi, tidak dihisab lagi, tidak ditimbang lagi, langsung masuk surga. Amin. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.